Hai Voices, balik lagi sama gue Vino Justian. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Ya, syukurlah kalau sehat. Kalau teman-teman mulai menunjukkan gejala-gejala virus yang yang lagi happening Nah, teman-teman ingat ya, jangan panik. Teman-teman ingat selalu menjaga pikiran tetap positif, tetap hindari jaga jarak dari orang banyak, dan tetap terutama adalah menjaga kebersihan seluruh tubuh. Nah, terutama tangan, karena tangan itu yang paling bandel, megang sana, megang sini, megang sana, megang sini, dan akhirnya nggak sengaja nyentuh hidung, nyentuh mata. Ya akhirnya si virus nyenggol-nyenggolan lah sama kita. Oke, teman-teman, sesuai janji gue hari ini gue bakal ngebahas beberapa tips untuk teman-teman yang work from home dan teman-teman yang masih tetap harus bekerja di luar rumah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan juga teman-teman yang harus terkena PHK akibat pandemi ini. Nah, mungkin masing-masing tipsnya 5 aja ya. Nah, tips dari gue adalah yang pertama untuk teman-teman yang work from home. Pertama adalah karena kita bekerja dari rumah, kita harus menyiapkan tempat yang senyaman mungkin untuk bekerja dari rumah, buat nggak kos, buat nggak tinggal di rumah, buat nggak tinggal di apartemen. Nah, mungkin saran dari gue adalah kalau kalian ada kamar yang lebih spesifik gitu ya, kalau anak kos ya emang udah kecil kamarnya, mungkin disusun, ditata sedemikian rupa jadi kayak satu ruangan kerja yang gak perlu ruangan kerja banget sih ya, yang penting nyaman lo kerjanya. Kalau mau dibikin artsy, bisa denger lagu, bisa apa ya, itu lebih baik sih ya. Yang kedua adalah mungkin dari dekorasi ruangan sih ya, tambahin barang-barang yang bisa bikin mood lo tuh keangkat, bisa bikin mood boosternya lo. Mungkin ada snack-snack, mungkin dengan pajangan-pajangan yang estetik, mungkin ada jam yang berdetak, mungkin ada CD yang menemani. Emang CD pajangan? Bukan, mungkin ada foto CD, mungkin ada foto mantan, foto gebetan, foto selingkuhan, foto tetangganya lu. Padahal tetangga punya pasangan yang geblek banget. Nah, yang ketiga adalah mungkin dari gue masih sambungan tadi sih ya, siapin cemilan-cemilan, makanan, minuman. Jadi kalau lo tiba-tiba harus melakukan meeting online nih dengan Zoom atau via Skype atau via Google Meeting, ya lo udah siap nih, sambil meeting ngebleng dikit ngemil, meeting ngebleng dikit minum, meeting ngebleng dikit bobok. Para bosnya ditinggal, bos izin tidur dulu ya, oh ya nanti gak usah balik lagi, kembel. Nah, yang keempat adalah lo siapin apa ya, kayak barang-barang nih. Kalau yang kedua tadi kan barang-barang yang bikin lo mood boosternya bisa naik lagi nih. Nah, kalau yang keempat ini adalah barang-barang yang mungkin secara psikis bisa bikin mood booster lo lebih naik lagi. Misalnya kayak speaker ataupun kayak headphone yang bikin lo bisa mendengarkan lagu, menikmati lagu. Karena menikmati lagu itu termasuk dari salah satu cara untuk menjaga mood lo. Kalau misalnya bosan, mulai ngantuk, mulai lelah dengan semua keadaan ini, aku sudah tidak sanggup lagi mas, aku sudah tidak sanggup lagi mbak, culik ade bang, kucek ade, kucek apa anda coba. Nah, bisa membangkitkan mood lo yang tadinya tertunda, mood lo tadinya anjlok menjadi hidup kembali, segar kembali. Baik banget ya, karena mendengarkan lagu cukup efektif sih ya. Nah, tips dari gue yang lain adalah untuk kalian yang suka dengan hobi-hobi kalian yang gak terlalu ribet kali ya, mungkin hobinya kayak nonton film, nonton drakor, ataupun mengikuti kelas-kelas online. Nah, ini tips bagus banget nih buat kalian, karena banyak juga drama-drama
Korea khususnya yang lagi lockdown nih, ada Itaewon Class yang katanya mengajarkan banget untuk bangkit saat jatuh terpuruk di keadaan paling parah, paling buruk, kayak jatuh ke lembah jurang neraka yang paling dalam lah, terus bangkit dan memanjat ke puncak surga. Waduh, lebay banget bahasanya, lebay banget, sampai gemetaran gue. Nah, ini juga ada, kenapa tadi gue bilang drama ya, ada juga film-film barat yang cukup menginspirasi kayak Pursuit of Happiness, dan juga ada Wolf of Wall Street. Keren-keren sih ya. Jadi film-film itu yang kayak mengajarkan kita untuk bangkit kembali saat terpuruk, facing the big giant. Fireproof-nya buat rumah tangga ya mungkin juga sih. Untuk kalian yang bosan terus ada di rumah ketemu pasanganmu akhirnya berdebat, nah kalian perlu banget nih nonton Fireproof. Dan juga kelas-kelas online nih kan banyak banget ya, terutama kalau gue terinspirasi dari ada namanya Creative Hub, juga ada Generich, dan juga ada ya sejauh ini siapa yang gue ikutin itu ya. Dan juga ada podcast yang seru juga, ada podcast dari Semesta.co, ada podcast dari Pukul 2 Malam, ada juga Rintik Sedih, ada juga raport sih keren banget sih ya, produksi drama suara dong, udah kayak produksi film guys. Kalian mesti cari di Spotify dan kalian dengerin, itu keren banget. Dan ada juga Malam Jumat Kliwon dari Bimoki yang cukup inspiratif, juga Gary Ardian dengan podcast yang keren, juga Dara Firmansyah dengan Teman Tidur, dan ada juga Tempat Bercakap. Nah teman-teman mungkin yang kehabisan ide, bingung mau ngapain sama pandemi, bingung apa yang harus dikerjain sama pandemi, nah kalian bisa dengerin tuh untuk jadi acuan kalian, biar nggak bosen kerja dari rumah, biar nggak bosen, biar tahu menambah ilmu ya selama pandemi ini kerja dari rumah. Pokoknya nggak boleh semakin anjlok, tapi semakin produktif, semakin efektif, semakin efisien. Nah oke, tips yang kelima, 5 tips berikutnya untuk yang bekerja di luar rumah. Yang pertama adalah pastikan semua bawaan Anda bersih dan teratur, terutama kalau bisa selalu pakai masker dan selalu bawa hand sanitizer, itu yang pertama. Nah jadi kalau kata teman-teman gue di luar negeri nih ya, katanya untuk mencegah dan menurunkan angka pandemi ini yang paling efektif adalah masker dan hand sanitizer. Gue nggak tahu sih ya, mungkin di tiap negara beda-beda, karena di Indonesia sendiri yang paling utama kan mengisi perut yang lapar. Oke, yang kedua adalah kalau bisa bawa bekal sendiri, makanan minuman sendiri, karena lebih terjamin kebersihan dan kesehatannya. Jadi kan kadang kita nggak tahu ya, kalau makanan minuman di luar tuh mungkin kayak udah kena sentuhan dari beberapa tangan orang, nah itu juga bisa menyebarkan virus sih. Jadinya lebih baik membawa bekal minuman sendiri. Kalian masih bisa membawa bekal makanan sendiri dari rumah. Nah yang ketiga adalah semenjak masa pandemi ini banyak nih hal-hal digital yang semakin berkembang pesat nih. Juga banyak hal-hal yang kayak semakin mengkampanyekan cashless. Nah jadi mengurangi teman-teman untuk memegang duit, karena duit juga dipercaya sebagai salah satu sumber penyebaran virus yang amat cepat sih ya. Pegang duit, lupa cuci tangan, bersihin, pegang hidung, map hidung, akhirnya terkenal Anda akan virus yang heboh itu. Nah jadi kalau bisa sih selalu prepare cashless ya. Mungkin ada Thanks, ada Money, ada Breezy, ada GoPay, OVO, Dana, segala apapun yang cashless kalian di prepare ya, diisi ya. Gak terlalu banyak, minimal ada saldo 20 sampai
mungkin 30-40 ribuan ya, untuk yang sering transportasi umum, MRT, kereta, busway. Nah ini bakal berguna banget. Dan juga kalian yang sering berbelanja santai di Indomaret, Alfamart, ini berguna banget. Nah yang keempat adalah kalau bisa membawa pakaian ganti ataupun pakaian cadangan. Nah dimana kalau kalian nih udah beraktivitas harian, mungkin udah gerah, nah terus kalian gak sempet mandi, jadi kan dibilang mungkin kemana-mana udah disemprot sanitizer. Nah perlu banget nih untuk kalian bawa baju ganti, sehingga baju ganti ini bisa mencegah kalian terkena masuk angin setelah keringat seharian di luar, gitu lah ya. Nah yang kelima adalah membawa pelindung tambahan, misalnya kayak kacamata, kayak sarung tangan plastik, sarung tangan latex. Nah ini juga berguna banget nih, karena udah banyak orang-orang di luar sana juga yang lebih aware dan lebih prepare soal kacamata, sarung tangan plastik, dan sarung tangan latex. Nah untuk yang harus terkena PHK karena kantor sudah tidak mampu lagi beroperasi, ataupun bosnya bilang maaf ya udah gak bisa menggaji kalian, dan akhirnya kalian harus dirumahkan dengan paksa. Oke, beberapa tips cepat dari gue adalah: satu, kalian jangan menyerah. Dan yang paling terutama nomor satu adalah kalian harus mengalokasikan semua dana yang ada, dibuat pembukuan dengan pasti. Jadi teman-teman, kalian harus catat pengeluaran pemasukan kalian rata-rata per bulan, karena dengan itu kalian akan tahu apa-apa aja sih yang harus kalian utamakan dulu selama kalian belum ada pemasukan tetap. Dua, kalian mesti langsung cari tahu, cari kerjaan kan di tengah pandemi ini susah banget. Kalian harus langsung cari kira-kira usaha apa yang paling besar peluangnya untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah dengan segera. Mau nominalnya kecil, yang penting kalian harus punya cash flow yang terus bergerak. Jadi kalian memiliki perputaran uang, ada uang yang keluar dan ada uang yang masuk. Karena kan tiap hari minimal aja itu kita butuh minum air putih, dan makanya mungkin bisa dikurangi. Tadi ya boros banget ya donat 5 kali, belum lagi cemilan-cemilan yang bisa makan jam-jam penting mungkin jadi 2 kali sehari gitu. Nah yang kedua, yang ketiga ada kalian bisa nih kayak coba-coba cari tahu tentang kelas-kelas online, kayak yang tips terakhir dari yang WFH tadi. Nah tips-tips dari kelas-kelas online ini akan sangat berguna untuk kalian, misalnya belajar masak, belajar melukis, belajar crafting, belajar mengolah sesuatu dari barang-barang bekas. Nah dengan di sini kalian akan bisa mendapatkan begitu banyak ide untuk kalian gunakan sebagai modal usaha kalian. Nah ini kalau bikin video itu masih laku hari ini. Nah teman-teman jangan nyerah, karena banyak banget lembaga-lembaga sosial ataupun komunitas-komunitas sosial yang emang bergerak untuk membantu orang-orang yang berdampak di tengah pandemi ini. Jadi mungkin aja teman-teman juga bisa menghubungi mereka. Nah kayak tanya konsultasi, bisa nggak minta bantuan ini itu. Ya emang sih nggak wajar banget kalau minta tolong sama orang yang nggak kita kenal, tapi emang pandemi ini menyatukan seluruh umat manusia di seluruh dunia sih ya, walaupun ada orang-orang yang berpikiran sempit, kata ini konspirasi elit top global. Kocak banget anjrit. Oke. Nah yang keempat adalah kalau teman-teman kayak yang tadi gue saranin untuk menghubungi komunitas ataupun lembaga bantuan sosial, yang keempat adalah teman-teman bisa mulai membentuk komunitas sosial, lembaga sosial, galang dana bersama, membangun ataupun membentuk sesuatu secara bersama nih untuk teman-teman yang berdampak juga. Mungkin teman-teman yang punya teman-teman kantor yang kena PHK juga, kayak gimana nih gaji terakhir, gimana kalau kita buka usaha bareng gitu, untuk ataupun mungkin buka lembaga sosial bareng untuk yang kayak sebagai dana awal gitu, misalnya kayak lembaga bantuan untuk makanan,
Misalnya kayak teman-teman berasosiasi nih, misalnya teman-teman bikin satu lembaga sosial, teman-teman kayak, nah kita mau nyumbang juga untuk para pekerja yang terkena PHK, kita mau nyumbang juga untuk orang-orang yang berdampak banget nih sama pandemi ini. Gimana kalau misalnya makanannya nanti setiap yang beli misalnya ditambahin 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, nah nanti makanan ini dibeli untuk melancarkan kelanjutan ekonomi UKM makanan nih, kantin, restoran-restoran kecil yang berdampak, jadi mereka memiliki cash flow juga. Nah misalnya yang 1.000 sampai 5.000 ini kalau dikumpulkan bisa untuk menjadi bantuan bagi teman-teman yang membutuhkan, termasuk kalian juga yang mendirikan lembaga ataupun bantuan sosial nih. Nah awal gue gak menyarankan ini banget sih, karena rasanya kayak bantu orang kok ada maunya gitu. Nah juga sebenarnya kembali kepada diri kalian masing-masing sih, karena sebenarnya kita semuanya manusia juga butuh pergerakan untuk hidup juga. Nah ketika kalian mulai bergerak dan kalian melakukan hal-hal seperti donasi itu dan kalian dilihat sama orang, biarin dulu kan, karena kalau kalian gak bergerak untuk menghidupi diri kalian sendiri, kalian gak bisa membantu orang lain juga. Ini itu buat coach, karena kalau kalian gak bisa membantu menghidupi diri sendiri, kalian gak akan bisa membantu orang lain juga. Jadi sekarang jadi coach. Oke. Nah tips yang kelima adalah kalian bisa menghubungi keluarga-keluarga terdekat kalian untuk meminta bantuan. Misalnya pasti mereka juga mungkin terdampak banget dengan corona. Nah kan bisa pulang ke kampung halaman juga, mungkin minta bantuan modal-modal dalam jumlah kecil untuk melakukan ataupun membentuk usaha-usaha kecil yang kayak tadi gue bilang nih. Nah demikian dulu tips dari gue adalah yang kita tadi. Nah tapi yang terutama guys dari pandemi ini yang gue minta adalah kita jangan pernah menyerah sedikit pun, bahkan ketika nggak kelihatan ada jalan sedikit pun di depan kita, jangan pernah menyerah dan jangan pernah kehilangan cahaya harapan. Percayalah, semua ini pasti akan berlalu dan kita semua akan menang. Gemetaran gue ngomong kata-kata itu karena gue sendiri berulang kali hampir nyerah ya sama keadaan ini. Tapi banyak banget pertolongan ajaib dan pertolongan hebat, pertolongan ajaib dari Tuhan dan pertolongan hebat dari orang-orang bikin gue gak mau nyerah sampai titik ini, karena gue nyadar masih banyak orang yang lebih susah dan masih banyak orang yang perlu dibantu. Jadi gue harus kuat dan kita harus kuat bersama, kita kuat bersama, kita lawan pandemi ini. Oke, sekian dulu siaran gue hari ini, dan bakal muterin beberapa lagu yang kece buat kalian. So stay tune terus, jangan lupa juga teman-teman dengerin semesta.co juga, karena disitu banyak podcast yang keren dari Vino Justian, gue sendiri, dan juga ada dari Fox FM dan juga dari recording.id, label yang kerja sama Fox FM. Di situ ada beberapa lagu-lagu seru yang diputar, ada podcast